Assalamualaikum, minasan konnichiwa. Selamat siang buat teman-teman yang udah ikut bergabung di kelas Info Session Bahasa Jepang kali ini. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Alma Amadea, bisa dipanggil Alma Sensei biasanya. Eh, Sekedar untuk mengenal profil pengajar saya sudah berpengalaman dalam bidang pendidikan. Dari awal itu lulus dari Institut Teknologi Bandung dengan predikat cum laude, lalu meneruskan menjadi dosen multimedia selama 8 tahun. Dari situ, alhamdulillah bisa dapat beasiswa dari Max, langsung dari pemerintahan Jepang tuh, yang paling bergengsi nanti kalau yang pada pengen ke Jepang, pakainya beasiswa Mambu Kagakusho. Nah itu Sensei juga waktu itu dapat, dan pergi ke Jepang tahun 2014 langsung belajar bahasa Jepang di sana di Tokyo University of Foreign Studies atau Tokyo Gaikokugo Daigaku. Nah, setelah belajar di sana, saya terusin riset di Musabi atau Musashino Art University. Baru dari situ langsung banyak kerjaan mengajar bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Dari situ juga udah terus-terusan udah lama sampai jadi koordinator. Itu sekilas profil saya. Sekarang kita masuk ke kenapa harus belajar bahasa Jepang. Pasti teman-teman di sini udah pada banyak juga kan yang minat kenapa belajar bahasa Jepang. Tapi mungkin yang paling fokus belajar bahasa Jepangnya itu emang yang untuk melanjutkan studi atau mendapatkan beasiswa ke Jepang. Terutama yang tadi saya sebutkan, beasiswa dari pemerintahan Jepang, Max. Nama beasiswanya Membuka Gakusho. Itu kenapa bergengsi karena seleksinya juga emang sulit. Jadi semua universitas di sana juga udah pada tahu ini seleksinya bagus, orang-orangnya, murid-muridnya berkualitas. Dan ini nanti beasiswanya full, jadi dapat buat tuisi juga, dapat buat biaya hidup juga, dan yang lumayan. Jadi udah pasti terjamin lah. Sensei juga sempat bisa sampai jalan-jalan ke seluruh Jepang waktu itu. Nah, terus selain untuk meneruskan studi, kadang-kadang ada juga yang suka pengen traveling kan, jalan-jalan. Tapi kenapa mesti belajar bahasa Jepang? Karena di Jepangnya sendiri orang-orang Jepang sulit ngomong bahasa Inggris. Jadinya kalau bisa lebih enak namanya traveler biasanya sebaiknya bisa bahasa Jepang setidaknya untuk nanya misalnya toilet di mana atau mau beli sesuatu pengen yang kayak gimana itu dengan bisa bahasa Jepang bisa lebih mudah dan menyenangkan. Terus lainnya itu kenapa belajar bahasa Jepang itu mempermudah karir. Kalau misalnya kerja di perusahaan Jepang, tentu kalau kita bisa bahasa Jepang lebih mudah lagi. Orang mungkin bos atau apa berkomunikasi dengan kita lebih enakan. Jadi kitanya lebih menguasai materi juga. Terus ada juga hobi yang berkembang jadi pengetahuan. Misalnya, ini dari kita suka anime atau manga, biasanya kan anak zaman sekarang atau dari zaman dulu juga suka tuh anime atau manga. Karena suka, karena sering dengar atau sering baca, jadi nambah kan pengetahuannya. Jadi dari situ juga dari anime atau manga kita bisa mengenal budaya Jepang lebih dalam, dan emang budayanya tuh sangat kaya dan sangat apa ya, baik lah kalau kata sensei tuh, kayak budaya buang sampah juga bagus gitu. Itu benar-benar yang udah budaya banget di sana. Terus selebihnya itu bahasa Jepangnya itu sendiri emang menyenangkan gitu. Cara ngomongnya menurut sensei enak didengar, gampang diucapkan gitu. Nanti kita belajar sendiri minasan di sini mencoba belajar pasti menyenangkan. Oke, selanjutnya kita mengenal dulu ada yang namanya JLPT. Apa sih itu JLPT? JLPT itu kependekan dari Japanese Language Proficiency Test. Atau kalau di bahasa Indonesianya itu uji kompetensi bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepangnya sendiri, Nihongo Nirokishiken. Ini digunakan sebagai tolak ukur kemampuan berbahasa Jepangnya. Kalau di bahasa Inggris kan ada TOEFL atau IELTS. Nah, kalau di bahasa Jepang ada ini, JLPT. JLPT itu dikembangkannya di Jepang dan emang udah jadi tolak ukur kompetensi di seluruh dunia. Jadi emang pakai ini kalau mengukur keahlian bahasa Jepangnya. Sertifikatnya ini nanti
yang dibutuhkan mau buat nerusin studi yang mendapatkan beasiswa atau buat pekerjaan. Nanti kalau mau kerja di lembaga bahasa Jepang atau di perusahaan Jepang lainnya, ini ngukurnya dilihatnya keahliannya pakai ini. Oke, selanjutnya siapa aja yang perlu JLPT? Kayak tadi saya bilang, ini yang pertama sih yang paling sering diambil JLPT itu buat persyaratan beasiswa studi ke Jepang. Yang tadi saya bilang membuka Gakusho ini nama beasiswanya dari Max dari pemerintahan Jepang langsung. Terus yang kedua, kalaupun kalau nggak dapet yang beasiswa membuka Gakusho itu mau pakai biaya pribadi, persyaratan masuk universitas di Jepangnya juga tetap butuh JLPT. Karena universitas di Jepang jarang yang ada kelas bahasa Inggrisnya. Jadi memang harus bisa bahasa Jepang. Dia orang-orang normalnya aja kan maksudnya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ternyata di universitasnya juga nggak ada kelas bahasa Inggris kecuali yang unformal. Oke, terus yang ketiga yang tadi untuk syarat melamar perusahaan di Jepang, perusahaan di Jepang atau di sini ada perusahaan Jepang mau melamar kerja juga bisa itu pakai JLPT juga. Karena nanti kalau berbicara di kantor itu ada bahasa sopannya. Jadi kalau bahasa Jepang itu ada bahasa normal, bahasa percakapan, sama bahasa sopan. Nah, kalau kerja di perusahaan Jepang harus pakai yang bahasa sopannya atau keigo. Nah, itu harus dipelajari. Oke, kita lanjut ke JLPT level. Nah, JLPT level ini ada N1, N2, N3, N4, N5. Tapi kalau di JLPT tingkat yang paling mudah itu N5, bukan N1 ya. N1 itu yang paling sulit, N5 yang paling mudah. Di sini belajar yang huruf-hurufnya dulu, udah bisa tuh, udah menguasai hiragana, katakana, kanji sederhana, udah bisa kalimat-kalimat sederhana di sini udah masuk di N5. Lalu selanjutnya level lebih atasnya N4, percakapan sehari-hari, materi sederhana itu udah bisa paham. Orang berbicara itu kita udah bisa langsung paham kalau yang simple ya. Terus naik lagi ke N3 nanti udah bisa baca kayak artikel, kanjinya juga kan ini udah mulai banyak di sini. Pembicaraan yang orang Jepang aslinya juga udah paham di sini dengan kecepatan normal. Nah, ini udah N3 ini udah masuk intermediate lah kalau ininya. N5 sama N4 masih basic, N3 intermediate, N2 sama N1 ini udah masuk ke advance. Di N2 udah bisa paham artikel topik umum kayak di koran atau apa, dilihat berita dengan kecepatan normal juga udah paham, itu udah bisa menguasai. Terus yang N1 ya yang paling tinggi tentu saja untuk berbagai macam situasi itu kalau percakapan udah bisa. Jadi mau misalnya di bidang politik atau di bidang ekonomi itu setidaknya sudah paham di situ untuk bisa melakukan percakapan dan memahami percakapan. Oke. Selanjutnya kita bahas kapan sih JLPT ini diadakan. JLPT ini diaturnya oleh Japan Foundation. Jadi kalau di Indonesia cuma diatur sama Japan Foundation dan diadakan 2 kali dalam setahun di bulan Juli dan Desember. Bedanya dengan TOEFL sama IELTS, JLPT ini tidak memiliki speaking atau wawancara. Semua soal juga dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kalau yang suka grogi, TOEFL ada speaking, kalau di JLPT aman, ini kalian tinggal jawab dengan ujian pilihan ganda. Seperti dapat dilihat ini di tabelnya. Kalau N5 kan cuman ada vocab, reading, sama listening gitu. Sama yang N4 sama N3-nya juga baru di N2, N1 karena udah advance yang pastinya vocabulary-nya juga udah masuk grammar di reading-nya, jadi langsung di situ. Sama listening gitu. Oke. Terus di mana JLPT diadakan? Awalnya itu buat daftar dulu, pendaftaran online itu JLPT dapat dilakukan melalui ini jlptonline.or.id. Dan nanti kalau di Jakarta diadainnya di Universitas Dharma Persada. Ini tuh ada di Jakarta Timur. Terus lokasi lainnya ada di Kota Bandung, Surabaya, Medan,
Yogyakarta, Padang, Denpasar, Manado, dan Malang. Tapi yang diadainnya 2 kali cuman di Jakarta, Surabaya, Malang, dan Semarang. Yang lainnya cuman diadakan di bulan Desember tesnya ya. Jadi ada yang 2 kali, ada yang sekali. Nanti dilihat aja kalau emang mau ikut mesti dilihat jauh-jauh hari dibuka nih si JLPT online ya. Soalnya penutupan pendaftaran cuma sebentar dan awal gitu. Jadi ditutupnya juga cepat. Jadi mesti dicek 2 bulan sebelum atau 3 bulan sebelum kalau bisa juga. Sesuai rencananya kapan mau diambilnya. Oke. Terus bagaimana cara mempersiapkan JLPT? Tentu saja dengan belajar. Makanya ayo kita belajar di Wardaya College. Di Wardaya College ini kita cukup komprehensif, ada listening, reading, speaking, sama writing. Writing tentu saja kita awalnya belajar dari hiragana katakana dulu, baru lanjut ke kanji. Terus speaking kita nanti udah bisa dari greeting awal, dari kayak selamat siang, selamat pagi, sampai nanti bisa berbicara biasa, bercakap-cakap biasa. Terus reading, ini kalau udah reading berarti kan udah masuk nih kanjinya di sini. Kita udah bisa membaca, misalnya sakubung dibaca. Terus listening juga nanti ada sesuai levelnya. Mungkin ada yang cuman kata-kata sederhana dari N5, baru sampai naik nanti kecepatannya tambah tinggi, harus udah bisa mengikuti juga pemahamannya. Oke, ini sekedar pengenalan nih huruf dalam atau karakter dalam bahasa Jepang. Ada 3 macam karakter. Yang pertama itu kanji. Kanji ini satu karakternya aja udah mempunyai makna. Ini kanji karakter dari Cina. Nah, kalau yang hiragana katakana ini yang benar-benar dari Jepangnya, karakternya seperti ini. Lebih simpel hiragana. Ini bagian dari kata kerja atau kata sifat atau partikel, pakainya hiragana. Terus yang terakhir katakana, bentuknya kayak gini, agak lebih kaku dibanding hiragana. Ini digunakannya untuk kata-kata yang diserap dari bahasa asing. Jadi yang dipakai ketiga karakter ini untuk dalam bahasa Jepang. Contohnya nih, penerapan dalam kalimatnya kayak gini. Misalnya, watashi wa aruma desu. Saya adalah Alma. Ini watashi, ini pakai kanji. Jadi satu karakter ini artinya saya. Terus wa, ini hiragana, partikel, tulisnya seperti ini sendiri. Terus aruma, karena nama saya nama asing bukan nama orang Jepang, ditulisnya jadi pakai katakana. Jadi seperti ini, aruma. Kenapa ru? Karena di bahasa Jepang nggak ada L, jadinya aruma. Terus ini akhirannya lagi des pakai hiragana lagi. Jadi seperti ini dalam satu kalimat, ada kanji, ada hiragana, ada katakana. Oke. Nah, ini keseluruhan bentuk karakter hiragananya seperti ini. Ini kalau dilihat ada panah-panah ini. Ini sebenarnya karena memang untuk latihan menulisnya nanti ada urutannya. Jadi urutannya pertama garis dasar dulu, baru garis ke bawah, baru yang ini melengkung, dan seterusnya. Nah, kalau katakana seperti ini, bentuknya agak sedikit lebih kaku dibanding hiragana, tetapi sama juga ini ada cara menulisnya. Jadi misalnya 1, 2, gitu. Oke, selanjutnya. Nanti kan seperti disebutkan tadi oleh Mr. Moderator, nanti kita akan memulai kelas N-Start dan N4 tahun depan. Nah, N-Start ini kira-kira isinya yang pasti kita nanti akan belajar memperkenalkan diri, terus huruf karakter hiragana katakana itu dipelajarin sama kanji dasar. Jadi beberapa kanji dasar ini juga kita udah pelajarin di N-Start. Terus bunponya atau grammarnya udah masuk juga tata bahasa dasar. Kalau cuma sekedar buat nanya siapa, apa, di mana, itu di N-Start udah kita pelajari juga. Nanti ada vocabulary atau kosakata dasar-dasar juga yang harus udah bisa kita pahami. Terus di N4 ini sebenarnya kelas N5 kemarin itu sudah mulai belajar cara mengundang gitu. Mengundang kita misalnya mau mengundang minum itu udah bisa di N5. Jadi udah mulai belajar konjugasi kata kerja, kata sifat kayak gitu. Nah, jadi nanti di N4-nya
itu semua grammarnya dilanjut lagi, konjugasinya juga macam-macam kalau di bahasa Jepang, kosakatanya juga diperbanyak lagi, kanjinya juga udah masuk kanji N4 yang mungkin agak sedikit ribet, sedikit. Terus nanti juga kita udah mulai belajar bikin komposisi karangan gitu udah mulai bisa bagaimana cara bikinnya. Terus sama melanjutkan percakapan atau kaiwa. Percakapannya nanti mungkin sudah bertopik jadi udah bisa nanyain ngebahas sesuatu misalnya anime tadi malam kayak gimana. Nah, gitu udah bisa belajar dengan bercakap-cakap dengan bahasa Jepang. Oke. Lalu ini jadwalnya. Kalau N-Start itu rencananya kita mulai 9 Januari 2023, kalau N4 mulainya 10 Januari. Ini karena kalau N-Start ini jadwalnya dia setiap Senin sama Rabu. Kalau N4 jadwalnya setiap Selasa sama Kamis. Jamnya sama, 18.30 sampai jam 20 WIB. Kalau yang N-Start biayanya di 2 juta dan N4 biayanya di 3 juta. Kalau N-Start karena awal kita dari basic banget jadi nggak ada tes masuk. Tapi kalau N4 karena kan mestinya udah belajar N-Start dan N5, jadi ada tes masuk nanti dan diadakannya 17 Desember tahun ini nanti atau di 7 Januari tahun depan tuh. Biayanya 20.000 aja. Jadi ini ya jadwalnya kalau mau itu diingat atau nanti juga bisa langsung ditanyakan ke Wardaya College. Oke, sekian aja mungkin itu jadwal kita, materi dan jadwal kita. Terima kasih atas perhatiannya. Arigatou gozaimashita. Balik ke Mr. Restu. Ya, dan mungkin salah satu kendala, kalau misalkan bisa dibilang kendala JLPT adalah jumlah pesertanya sangat terbatas dan peminatnya luar biasa banyak. Jadi banyak mungkin apa ya, ketidakberuntungan yang terjadi pada saat pendaftaran gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa ini sistemnya memang diakui oleh negara Jepangnya sendiri gitu. Nah, jadi untuk pendukung sertifikat atau dokumen pendukung sebagai untuk aplikasi belajar ke luar negeri atau ke Jepang ya dalam hal ini khususnya apabila ada sertifikatnya yang seperti ini dan memang mereka sudah mengakui di negara Jepangnya sudah mengakui sistem itu online learning system itu sebagai salah satu sistem yang kredibel dalam menilai kemampuan bahasa Jepang, mungkin sebenarnya tidak perlu susah-susah untuk JLPT karena JLPT itu pendaftarannya sulit dan ujiannya sulit, lulusnya juga sulit gitu, seperti itu. Jadi untuk apabila ada fasilitas seperti ini sangat bisa dipakai sangat bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk proses aplikasi studi ke luar negeri seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan dari Eri Prayoga nih. Kelasnya sudah proven, maksudnya sejauh ini persentase hasil ikut JLPT lulusannya bagaimana? Terus sudah berapa lama kelas ini berjalan? Jadi kelas ini berjalan 1 tahun apa 6 bulan? Baru ya, baru kita mulai di sini di Wardaya College ini, baru mulainya yang kelas N-Start dan N5 yang sudah lewat. Dan kalau dilihat dari hasilnya itu yang N-Start bagus sekali, anak-anak kelihatannya fun mengikutinya dan semua yang mengikuti dengan baik semuanya lulus dan mampu dengan hasil yang baik gitu. Dari situ lanjut ke kelas N5. So far baru sebentar lagi kelas N5-nya selesai baru bisa terlihat. Jadi ini kelasnya masih baru tapi so far hasilnya baik. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, betul. Ya, betul sekali. Mungkin saya bisa tambahkan, ini adalah kelas JLPTN 5 ini memang awalnya dibuka karena Wardaya College sudah melakukan kerjasama dengan berbagai universitas yang ada di Jepang. Misalnya seperti Tokyo University, Kyoto University, KUAS, dan masih banyak lagi. Dan banyak murid yang Wardaya College yang sudah
lulus di sana dan belajar di sana juga gitu. Nah, tetapi kendalanya adalah memang mereka menggunakan program bahasa Inggris, tetapi untuk komunikasi sehari-hari banyak yang, harus belajar lagi di sana gitu. Nah, alangkah baiknya kalau dari sini kita sebenarnya sudah bisa persiapkan, eee kemampuan bahasanya supaya di sana komunikasi dan, kehidupan sehari-hari itu tidak mengalami kendala, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ini juga, banyak dari hampir mungkin di setengah lebih ya, mungkin 80-90%, murid-murid dari JLPT, course di Wardaya College ini adalah murid-murid dari SMA Wardaya. Jadi, SMA Wardaya College juga memiliki institusi pendidikan formal bernama SMA Wardaya, dan ini, memang salah satu, mata pelajaran wajib ya bahasa asing di kelas 10. Jadi memang, secara umum yang, ikut adalah, peserta-peserta SMA kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang memang sudah berencana untuk, melanjutkan studi di luar negeri, seperti itu. Dengan demikian sudah pula, info sessions, untuk ke JLPT, preparation course, di Wardaya College untuk kelas N-Start dan N4 Oh, lalu pada sih maaf siang. ada Ada yang satu lagi, oke, ada baik yang baik. satu Pertanyaan lagi. terakhir, ya. Heeh. Pendaftaran JLPT-nya dikoordinir atau tidak, atau sendiri-sendiri daftarnya? Untuk sementara ini kalau JLPT aslinya bukan yang dari Wardaya tadi ya, itu sendiri-sendiri. Paling nanti ada sensei ingatkan atau mungkin dari Wardaya yang juga mengingatkan, kalau yang mau ikut harus daftar sekarang gitu, seperti itu. Jadi kalau mau JLPT-nya sendiri-sendiri masing-masing, karena nanti prosesnya juga masing-masing. Dia daftar sendiri, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dari Wardaya di sananya. Jadi harus daftar sendiri langsung, terus nanti juga ke tempatnya sendiri langsung, ke Universitas Darul Persada, dan hasilnya juga langsung diberikan kepada, murid yang mengikuti, gitu. Kecuali nanti mungkin yang tadi Lausi sebutkan bahwa kita kerjasama dengan, perusahaan Jepang untuk mengikuti sertifikat yang seperti JLPT, itu nanti dikoordinasi dengan Wardaya College. Demikian. Ya, betul sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Oke, cukup katanya. Arigato. Baik, kalau cukup berarti, berakhir pula sudah, info sessions, JLPT Preparation Course di Wardaya College untuk, level N-Start dan N4 pada siang hari ini. Terima kasih, saya ucapkan kepada semua peserta yang sudah hadir dan kepada Sensei Alma juga sudah membawakan presentasi yang begitu, baik ya. Arigato Sensei. Baik, kalau begitu saya akhiri info sessions pada siang hari ini. Selamat, siang dan sampai jumpa lagi di Wardaya College di kelas JLPT N Course bersama Sensei Alma. Demikian.